Salam dalam damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semua di hari ini. Saudaraku, kembali kita berjumpa dalam sapaan firman Tuhan sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis di hari ini Selasa 2 November 2021. Saya Vikaris Ranu Wijayanto mengajak saudara-saudariku sekalian untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-29 dengan judul perikop pembelaan Stefanus. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan bacaan firman Tuhan ini dan kita merenungkannya, mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus, di mana hari ini kami boleh memulai aktivitas kami dan kami boleh merasakan sukacita yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami, di mana kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan Tuhan boleh berikan. Dan biarlah saat ini kami akan bersama-sama meluangkan waktu kami sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan sapaan firman-Mu di tempat kami masing-masing dan di waktu yang berbeda di tempat kami saat ini. Dan kami memohon tuntunan daripada Roh Kudus, dan kami sungguh rindu Tuhan berbicara dan bersabda pada saat ini. Berbicaralah ya Bapa, karena kami semua saat ini sungguh rindu dan siap untuk mendengarkannya. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain yang memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat orang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pembelaan di hadapan imam besar, Stefanus kembali mengisahkan perjalanan hidup bangsanya yang harus melewati penderitaan di tangan Firaun. Tujuan Stefanus memaparkan fakta ini bukan untuk menarik simpati para pendakwanya, tetapi semata-mata menegaskan bahwa Tuhan terus-menerus mengunjungi bangsanya. Tuhan memelihara Israel, sebab darinya lah akan bertunas penyelamat dunia, yakni Yesus Kristus. Inilah arah pembelaan Stefanus, dan inilah arah yang tidak dikehendaki para imam. Stefanus menyaksikan kembali apa yang diperbuat Allah bagi nenek moyang Israel. Musa ketika berusia 40 tahun
Keprihatinannya terhadap kehidupan bangsanya membuat ia pada akhirnya bertindak membela kaumnya yang tertindas. Musa berani, meskipun untuk itu ia harus meninggalkan Mesir, ditolak oleh bangsanya sendiri, dan hidup sebagai pendatang di Midian. Namun terlepas dari tindakan Musa yang berani, bukanlah bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikannya pahlawan pada saat itu. Dan penolakan manusia terhadap Musa, Allah tidak mengubah rencananya untuk mengutus Musa ke tengah-tengah bangsanya. Melalui kehidupan Musa kita belajar tentang beberapa hal pada saat ini. Yang pertama, bahwa Tuhan memiliki caranya sendiri untuk menempatkan seorang sebagai alatnya di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah berbagai pergumulan. Dan yang kedua, bahwa Tuhan tidak menyatakan rencananya secara sembunyi-sembunyi. Kita melihat Musa memanfaatkan kesempatan yang terbuka baginya, namun tersembunyi dari pandangan orang. Kita bisa melihat dari bacaan ini. Dan saudara-saudara, waktu Tuhan adalah masa di mana pada akhirnya Musa menganggap bahwa tidak ada lagi kesempatan baginya untuk menyelamatkan bangsanya. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan. Apapun kesulitan yang kita hadapi, bertindaklah dengan bijaksana. Jangan pernah gunakan cara kita sendiri, karena cara kita belum tentu berkenan bagi Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, satu lagi, mari kita renungkan. Andalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan otot kita dalam pergumulan hidup. Tuhan menolong kita di pagi hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena kami boleh mendengarkan untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, di mana melalui pembelaan Stefanus di hadapan para imam, ia memaparkan kembali bagaimana kasih setia Tuhan terhadap bangsa Israel dalam penderitaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan juga kami yakin dengan iman, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami, setiap orang percaya. Karena ada cara Tuhan untuk menolong kami, entah melalui orang-orang di sekitar kami, atau melalui orang yang sengaja Tuhan utus untuk menolong kami. Maka ajarkanlah kami untuk senantiasa berhikmat di dalam Tuhan, seperti Stefanus dan juga Musa yang Tuhan pakai untuk kabaran Injil-Mu di muka bumi ini. Dan kami bersyukur ya Bapa, pada hari ini kami ingin berdoa untuk memulai setiap kegiatan kami, baik pagi, siang, malam, dalam waktu kami masing-masing di mana kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, agar kiranya Tuhan berkati setiap kami dalam pekerjaan kami, dalam letih lelah karena istirahat pekerjaan kami. Biarlah Tuhan tetap kuatkan kami, agar kami boleh mendatangkan kasih setia Kristus dalam segala tugas dan tanggung jawab yang kami kerjakan. Kami juga berdoa pada saat ini secara khusus bagi sidang jemaat-Mu, jemaat GKE Anugerah Dirung Bakung. Kiranya Engkau berkati setiap warga jemaat-Mu di sana, dalam pergumulan mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka masing-masing, serta apapun yang mereka lakukan pada saat ini. Senantiasa biarlah Bapa berikan mereka kesehatan dan kekuatan, serta kedamaian, cinta kasih dalam keluarga, kesetiaan dalam berpasangan, maupun juga kesetiaan terhadap gereja. Dan biarlah juga Tuhan berkati juga para pelayan-Mu di sana, para pendeta, penatua, diakon, dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan-Mu, agar kiranya Tuhan senantiasa berkati dalam program-program jemaat Anugerah Dirung Bakung. Kiranya senantiasa Engkau campur tangan memberi hikmat kepada mereka, agar dapat realisasi dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ladang-Mu di Dirung Bakung senantiasa semakin bertumbuh subur dan boleh menghasilkan buah yang terbaik. Kami juga berdoa Bapa untuk kami saat ini dalam
dalam pergumulan kami masing-masing, dalam tantangan juang sakit penyakit kami. Tuhan berkati dan pulihkan keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini seru doa kami. Dan biarlah segala sesuatunya ini hanya boleh jadi atas kehendak Tuhan saja dan bukan kehendak kami yang jadi. Dan kami alaskan doa ini juga dengan doa yang akan kami ucapkan bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat kembali melanjutkan aktivitas kita, baik ibu bapak, saudara-saudari yang mendengarkan di pagi hari, di siang hari maupun di malam hari. Kiranya kasih setia Kristus memberkati kita semua dan sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.